Yang sampai anak awak yang pertama lemah tadi kalau kita ayat lemah ekonomi. Yang kedua lemah ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga lemah fisik badannya. Yang sampai yang paling penting lemah agamanya. Nah, sampai apa? Iku harus pikir mana tuh berarti bacanya anak harus kuat ekonominya, pikir kuat badannya sehat, kuat pengetahuannya orang yang berilmu, kuat agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Mari ibu dan bapak kita selalu dimanapun berada, kapanpun waktunya, apapun yang kita lakukan, kita jadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam hidup kita. Kenapa ibu dan bapak? Karena kalau tidak kita pedomani, maka kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, dasar tausiah kita pagi ini adalah Al-Quran, surat An-Nisa, ayat yang ke-9. Ayat ini mungkin sebagian ibu dan bapak hafal dengan ayatnya, tahu artinya, mungkin sudah paham dengan penafsirannya. Tapi perlu ulang-ulang taruh ibu dan bapak. Beberapa hari itu ibu dan bapak, karena kita dalam hari raya Idul Adha, kita sering mendengar kajian
teladan keluarga Ibrahim. Kita sering mendengar kajian bagaimana Ismail itu sebagai anak yang betul-betul soleh. Kebanggaan. Dan sadar kita berapa? Pasti ingin menjadi atau memiliki anak yang soleh. Generasi yang kuat agamanya. Itu dambaan anak yang rajin sholat, pandai mengaji, anak yang sering mendoakan kita di hari-hari kehidupannya. Apalagi nanti kita berharap ibu apa? Ketika kita sudah meninggal nanti, yang kita harapkan adalah doanya anak yang soleh. Itu yang awak para haluan. Bisa ketika awak lah meninggal masuk di alam kubur. Walaupun banyak harta anak kita sekarang, walaupun anak awak kini punya pangkat jabatan tinggi, rumahnya banyak, otonya banyak, tapi ketahuilah ibu apa? Kekayaan harta yang dimiliki anak-anak kita itu tidak bermanfaat bagi awak bisa ketika di alam kubur. Kalau tidak berdoa, karena doanya lah yang tarikh menaruh yang kita harapkan. Iza mata bunu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalaulah meninggal anak Adam ko, lah meninggal awak sadonya manusia ko, maka putus amalannya. Tidak ada yang kadiaruan beramal lagi. Karena beramal kok selama dunia hidup. Tapi kalaulah meninggal, tidak ada lagi amal. Kecuali yang akan awak dapetan dari pahala amal itu 3 macam. Sedekah jariyah. Harta-harta yang kita gunakan di jalan Allah. Aw ilmin yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, yang ajarkan ke orang lain, ke murid-murid awak. Dia manfaatkan untuk kebaikan, pahalanya tarikh dapat awak. Apa ibu ajaran anak mengaji, tahunya alif bata, tahunya gitu. Suatu saat dia juga nanti mengajar pada orang lain, diajarkannya ini alif, lurus ini alif nak, kata padan. Itu nanti awak dapatkan pahala terus menerus. Pahala guru mengaji, pahala guru di sekolah, pahala mengajarkan ilmu. Itu yang nanti akan awak dapatkan dari mana. Yang ketiga itu awaladin sholihin yad'ulah. Doanya anak yang soleh. Setelah meninggal awak masih berdoanya ya Allah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang doa yang dia khususkan, ya Allah, ayah ibu saya hari ini sudah meninggal. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Jauhkan dia dari azab neraka ya Allah. Berilah cahaya yang terang benderang di dalam kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburannya yang mungkin sempit ya Allah sebagai nanti dia bisa lapang. Jadikan kuburnya sebagai taman bermain, taman surga yang dia bisa bermain-main nanti sampai hari kiamat. Kok doanya anak yang soleh berapa? Tidak akan dapat jawab dari doa anak yang tidak sholat gitu. Dia aja tidak sholat gitu. Karena kesalahan itu tidak seimbang dengan kekayaan ibu. Tidak seimbang. Belum tentu orang yang kekayaannya banyak, pangkatnya tinggi, jarang-jarang yang mungkin seimbang dengan kesalehannya. Tapi kalau ada alhamdulillah, anak awak lebarasaki, lah kerajo, sudah punya harta, punya pangkat jabatan, tapi dia menjaga kesalehannya. Semayangnya tidak tinggal, zakatnya terus, bakti pada orang tua sangat taat. Inilah alhamdulillah. Nah, jadi itulah tanda dia kuat tadi agamanya. Jadi kalau cerita tadi ini cerita anak soleh. Maka ayat ini ibu nama apa? An-Nisa ayat 9 ko baca itu kawa. Hendaklah kita ini ibu nama apa? Khawatir. Ada rasa camih hawa. Seandainya kita ini nanti meninggal, anak-anak awak, generasi-generasi kita menjadi generasi yang lemah. Jangan sampai awak tinggal generasi yang lama anak cucu awak. Lama apa? Nanti yang kita bahas. Wa ulang balik ayat ini benar. Wal yakhshal ladzina law taraku.
Dan hendaklah khawatir orang-orang sekiranya meninggalkan min khalfihim di belakang mereka zurriyatan, anak cucu keturunan generasi penerusnya, di'afan, yang lemah. Jadi itu benar Pak. Sebelum kita meninggal pilah umalah lanjut ini, sama-sama kita benar Pak, harus ada rasa camel, rasa khawatir Pak. Khawatir apa Ibu Napa? Kalau sekiranya anak-anak awak ketika besok meninggal menjadi anak yatim atau anak piatu, ini menjadi anak yang lama. Jangan sampai lama anak awak. Di'afatun lemah. Nah, lemah apa maksudnya? Kalau cari ayat ini Bu Napa, urutannya ayat sebelumnya, ayatku baca itu tentang masalah anak yatim. Orang tua atau orang-orang yang menjadi wali yang ada bersamanya anak yatim, dalam cerita ayat sebelumnya, jangan sampai wak sio-siokan anak yatim. Kalau ada haratu anak yatim sama wak, jangan sampai kita makan atau anak yatim itu dengan zalim. Karena anak yatim itu udah apa? Ada yang kaya gitu. Karena dia anak yatim, ayahnya punya kekayaan sebelum meninggal, sehingga dia mendapat bagian harta anak yatim yang kaya. Makanya kenapa anak yatim itu tidak mendapat bagian, tidak ada tergolong kepada orang yang menerima zakat gitu. Ya Pak ya. Ada 8 hak orang yang menerima zakat, itu tidak ada anak yatim di sini gitu. Fakir, miskin, amil zakat, orang bermasuk Islam, orang yang sedang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil, dan sebagainya. Tidak ada anak yatim. Kenapa tidak ada anak yatim dalam yang berhak menerima zakat? Karena anak yatim ini adalah anak kita seluruh kaum muslimin. Bisa jadi dia memiliki harta yang kaya karena ayahnya punya harta yang banyak. Tapi kita perlu menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni kasih sayang kepada dia. Tidak boleh kita hardik dia. Itu anak yatim. Kita punya kewajiban bersama-sama untuk menjaga, menyayangi anak yatim. Tapi bukan dalam bentuk zakat. Apa kata Rasul? Nanti di akhirat, orang yang menyantuni, menyayangi, memperhatikan anak yatim, sama dengan saya nanti di surga, seperti 2 jari ini. Dakek Bu. Seperti jari, telunjuk jari tengah ini. Itulah menggambarkan orang yang betul-betul sayang kepada anak yatim, dakek jo Rasul nanti di surga. Di akhirat. Nah, itu cerita anak yatim. Tapi banyak anak yatim kalau diberikan zakat bukan karena yatimnya, tapi karena mungkin dia fakir atau miskinnya. Ini ceritanya. Ini bagian-bagian yang harus dipilah-pilah, dipisah-pisahkan. Nah, jadi balik ke tadi. Jadi ayat An-Nisa ini Bu Napa baca itu dengan sebelumnya tentang anak yatim. Anak yatim yang tadi meninggal ayahnya. Jangan sampai nanti hartanya habis dihumbarkan, dipoya-poyakan oleh orang yang menjaga hartanya itu. Sehingga dia nanti menjadi orang yang miskin. Jadi yang pertama Ibu Napa, lemah apa yang awak khawatirkan? Kalau tadi ceritanya miskin, berarti lemah dalam masalah ekonomi, masalah keuangan. Jangan sampai, nah ini maksudnya, jangan sampai nanti Ibu Napa ketika meninggal, wak tinggal anak cucu awak menjadi anak-anak yang miskin, tidak punya harta. Itu satu. Nah, jangan sampai besoknya menjadi anak yang meminta-minta. Kan tak tahu yang kini itu berapa. Meninggal bisa mungkin kini wak tinggal harta, ada harta wak, ada harta ayahnya, tapi besoklah pai meninggal wak. Tak bisa jamin mungkin anak-anak wak nanti. Jangan sampai dia menjadi anak yang miskin, yang melarat, anak yang meminta-minta karena tidak kita perhatikan nasibnya Bu. Nah, karena itu Ibu Napa boleh di sini katanya tinggalkanlah generasi itu, Ibu Napa rajinlah berusaha, tinggalkanlah dalam bentuk harta yang mungkin bisa dijadikan anak untuk modal kehidupan nanti. Jangan sampai menjadi orang-orang yang miskin. Jadi itu satu. Khawatirlah kita nanti
Kalau meninggalkan generasi yang lemah, lemah yang pertama lemah ekonominya. Nah, lemah dalam sisi keuangannya. Nah, ulama lain menafsirkan bahwa ada ampe lemah yang harus jago di siko ya. Jadi kelemah tuh jangan sampai anak yang pertama lemah tadi kalau kita ayat lemah ekonomi. Yang kedua lemah ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga lemah fisik badannya. Yang sampai yang paling penting lemah agamanya. Nah, sampai apa? Iku harus pikir mana tuh berarti bacanya anak harus kuat ekonominya, pikir kuat badannya sehat, kuat pengetahuannya orang yang berilmu, kuat agamanya. Nah, kau namanya apa? Kau yang harus pikir kinin laikah ada di anak wak kira-kira kalau meninggal bisu anak wak ekonominya kuat, anak-anak wak badannya sehat-sehat, anak-anak wak ini orang yang basikola ya punya pengetahuan, anak-anak wak orang yang kuat agamanya, taatnya beribadah, rajinnya sembahyang. Itu yang harus jadi khawatir. Jangan sampai dia lemah dalam sampai macam. Nah, makanya cerita Ibrahim, Ibrahim dan Ismail itu masalah tadi kekuatan agama yang anak tadi itu Ibrahim memikirkan, dia menanya anaknya, wah Ismail, seandainya aku nanti meninggal, ma ta'buduna min ba'di, katanya. Itu ceritanya. Wahai anakku, kalau ayah besok meninggal, apa kira-kira yang engkau sembah setelah aku meninggal gitu. Kalau kini Bapak masih bisa menyuruh anak enggak semayangnya. Nah, salatlah masih waktu salat. Masih bisa suruhnya untuk menyembah Allah. Masih bisa suruhnya salat. Tapi lah meninggal bisa siapa yang akan menyuruhnya ibu Bapak? Jangan-jangan dia tidak lagi menyembah Allah, kafir dia, berbuat maksiat terus dia, atau mungkin memperbanyak dosa dia. Itu juga harus menjadi pemikiran kekhawatiran awak dari kini nih Bapak. Lejale Ibu. Lejale Ibu. Kan tak terlalu deh ya. Kalau paham cerita kajinya kan. Itu satu. Jadi kalau nampantian ya mak ya, nampantian apa nama agama tadi mak. Jadi walaupun nak pikiran, nah kalau masalah tadi nah, tadi kan tadi yang pertama tadi harta ya. Itu tetap perlu Pak. Karena dunia akhirat kok perlu kekayaan. Paralu pitih, paralu harato. Makanya disuruh ibu apa? Bakar aja lah sungguh-sungguh. Tidak boleh maleh-maleh gitu. Kau dari pagi lalu kalau aja kajian pagi lalu, siang lalu, sore lalu kalau kajian lalu menonton main. Padahal sudah punya keluarga, anak lah aduh. Nah, sehingga kadang-kadang garah ibu mintu enak, sengaja diloncengnya kucing kan. Mampu kucing larilah itu cari makan keluarganya kan. Itu menyindia minantu sebenarnya kalau di rumah kan. Kita makan di sini. Itulah gambar Islam tidak menginginkan generasi yang lemah ekonomi itu. Bahwa ibu dapat keberzakat. Nah, dari 5 rukun Islam, ibu kan tahu tuh syahadat. Yang kedua apa ibu? Mengerjakan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa. Kalimu haji. Dari yang 5 kok mana tidak perlu pitih berapa? Hanya 1. Nah, sempurna rukun Islam itu ibu apa? Hanya syahadat, mungkin itu hanya perlu lidah. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu tidak perlu dibagi itu deh, Bu. 1. Salat perlu uang enggak, Ibu? Untuk mencapai salat yang khusyuk, yang sempurna, para lu pakainya ranca, ya Ibu. Nah, tilakuan Ibu harus barasia, dicuci, bali sabun, ya Bu. Nah, kan ada piti bali cuci. Kok enggak salah kan harus bersih kan? Diajarkan awak khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik ketika pai datang ke masjid. Bali baju yang rancak, kopiah yang rancak, kisah yang rancak itu nanti diajarkan itu disunahkan.
perlu sholat. Itu perlu untuk mendukung sholat itu yang sempurna, Bu. Perlu kita uang. Sholat yang kan tiga apa, Bu? Zakat. Zakat ke orang kaya, orang miskin, Bu. Ulang lagi, Bu. Untuk bisa zakat orang kaya atau orang miskin, Bu? Mati lambek nah. Sia yang berzakat orang kaya atau orang miskin? Nah, orang kaya itu jalan berarti punya kaya. Baru sempurna zakat, dia punya uang kan? Ramadan, puasa. Bulan Ramadan, kalau pitina Ibu tahu kok. Bahkan ceritanya Ibu, banyak lo piti habis Ramadan pada bulan biasa, pada ada makan lagi. Karena kalau nak di Bali sado pembukanya, Bu, nak semangat lo puasa nak sado di Bali kok di meja perlu uang. Ramadan kita untuk berinfak sedekah, bulan yang mulia itu perlu uang. Apalagi yang terakhir, naik haji. Perlu pitih, Bu? Perlu. Ya, Pak ya? Nah, sehingga kalau cukup pitih lagi ini 25 juta setengah, belum bisa mendaftar ke dapat persilim. Itu pitih tuh, Pak. Tidak bisa dibejakan teh biasa. Nah, ini menandakan dalam proses kajian agama perlu kekuatan ekonomi. Nah, jadi pikirlah tuh, Pak, nanti anak-anak awak jangan sampai lemah generasi yang miskin ya. Itu satu ya. Yang kedua makanya jangan sampai anakku lemah pengetahuan. Anak-anak tidak bersekolah. Zaman kini ini yang diperlukan buat ilmu. Masuk SD, SMP, SMA, jangan sampai tidak menuntut ilmu. Tamat SD masukan berikutnya SMP. Tamat SMP masuk SMA, Bu. Kuliah S1 sudah. Karena itulah persaingan sekarang perlu ilmu. Dunia pekerjaan tipe apa? Perlu ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang zamannya, Bu, teknologi canggih, semuanya sistem IT, teknologi internet semuanya. Cari pitih ini orang kadang-kadang juga HP aja, Bu. Cari pitih ini jo HP gitu. Konten kreator, YouTuber, ya, TikToker. Nah, itu ini namanya. Facebooker. Jangan-jangan ya, nah, nanti kalau buat tahu itu di situ tuh ada pitih adanya, Bu. Nah, saya sudah menikmati sebagainya, Bu. Karena sudah tahu, merasakan bagaimana lamanya, Bu, pitih YouTube, contohnya kan ini cerita aja, Bu. Rasanya pitih dari Facebook, dari TikTok, walaupun kete-kete lama ya, tapi lah taras semua itu gitu. Pak ya, ini di Shopee lebih salah ciri pitih sebenarnya. Ini macam-macam, Bu. Ini gambaran itu siapa yang bisa, Bu? Kalau tentu punya ilmu. Nah, yang ketiga apa tadi? Jangan sampai anak cucu aku lama fisiknya sakit taruhnya, Bu. Makanya harus sehat. Suruh olahraga. Nah, masuknya olahraga, Bu. Rutin. Silahkan Ibu nanti pikirkan dia. Masuknya olahraga bela diri itu terserah, Bu. Apakah namanya di taekwondo, silat, karate, silakan Ibu. Bolehnya bergerak padanya. Jangan sampainya sakit, beko ulah kerajanya main HP tadi. Begini HP kan. Nggak ada olahraga, pagi HP, buka HP, siang malam, sibuk HP. Sehingga otaknya, Bu, rusak. Matanya rusak gitu. HP itu rusak mata, Bu, karena sering lemah nanti. Melemahkan mata kalau nggak ada istirahat. Otaknya rusak. Jari-jarinya bisa rusak, Bu. Sehingga beko nggak pakai HP-nya, jarinya mengarik-ngarik serang. Karena sudah terpengaruh kebiasaan. Nih, kalian yang benar-benar ketek-ketek kok. Nah, kalau HP, jago waktu istirahatnya deh. Jangan asik kalau main game tadi itu. Beko mata rusak, kapal lo rusak, jari-jari rusak. Gitu. Beko nggak pakai HP, kalian duduk-duduk, tangan kalian mengarik-ngarik aja mau kayak main game gitu. Karena itu. Nah, yang terakhir tadi buat apa? Yang penting bagian terakhir, mari pikirkan yang buat apa? Jangan sampai anak-anak awak lama agamanya. Ya, bacaranya ajan taris ibadahnya, ajan agamanya kalau masih kete-kete anak cucu itu, Bu, suruhnya mengaji. Kalau bisa langsung aja, bagus. Masuknya sekolah-sekolah yang mungkin banyak materi agamanya. Kalaupun dia bikin sekolah umum, silahkan. Tapi tambahan, jangan sampai tidak seimbang. Nah, harus seimbang dunia dan akhirat. Kalau tidak seimbang, kalau hanya urusan dunia, umum, Bu, Ibu, dapat, tidak simak agama, bisa ilmunya tinggi, hartanya banyak, nyugunuan untuk berbuat dosa. Nah, maling kerajanya Pak ya. Orang maling itu, Bu, yang Bu sangka orang tak berpengetahuan tuh. Korupsi kerajanya, korupsi berdasi ya, Mak ya.
Tuan yang salah itu. Ilmunya tinggi sekolahnya, pangkatnya tinggi, tapi masih mau dia korupsi, Bu. Kenapa? Karena agamanya iman tadi yang lama. Lah banyak pangkat jabatan tinggi kan. Kayu lah banyak. Untuk aja pitih masih rakus dengan keuangan sehingga menempuh jalan yang salah. Baku amalnya jalan salah karena tidak ada kontrol agama tadi di hatinya, Bu. Kau jangan maliang jalan, beko malu awak, pangkatlah tinggi, jatuh beko gitu kan. Nah, lah tinggi di atas, Bu. Banyak orang yang tahampe ke bawah kinin katikonya lah tinggi, Bu. Nah, kalau tahampe masih rendah tidak sakit ada, Bu. Tapi kalau tinggi pangkat jabatan awak, sarang kayu tinggi awak, tahampe ke bawah, dibuka aibnya, Bu, ditangkuk di KPK korupsi pangkat tinggi awak, itu padiahnya luar biasa. Baik, ya. Itulah nih bagian pelajaran kita. Kita berharap ini sebagai penutup ayat. Jadi, endaklah khawatir orang nanti meninggalkan di belakangnya generasi yang lemah. Apa tadi? Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah fisik badannya. Falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan katakanlah atau bertutur katalah dengan tutur kata yang benar. Inilah Ibu dan Bapak kajian kita subuh hari ini, dengan harapan mudah-mudahan kita berharap ketika nanti sampai ajal kita Ibu dan Bapak, anak-anak awak, anak cucu awak menjadi anak-anak yang kuat, Ibu. Kuat dalam aspek macam tadi. Agamanya kuat, badannya sehat, pitihnya banyak, ya, ilmunya tinggi. Mudah-mudahan dapat dewasa sadarnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat dan menjadi tambahan amal ibadah bagi kami yang menyampaikan banyak maaf. Kita akhiri subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.